Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas PGRI Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Zahwa Bunga Ranesta, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Yogyakarta dengan NIM 25148610145. Pada hari ini, Jumat 12 September, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah SMPI Fathul Burhan dalam rangka penilaian uji kinerja UKPPG periode 3 tahun 2025. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dipimpin sama Abil. Siap, berdoa dimulai. Amin. Ibu absen dulu ya. Yang hadir bilang hadir. Adisya Sri Suryani, Alia Zahratunisa. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Yuk dipimpin sama Gina. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk? Kasih. Pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang bullying. Apa yang dimaksud dengan bullying? Ada yang tahu? Angkat tangan aja. Bullying adalah perundungan kepada sesama teman yang dianggap lemah. Materi kali ini kita akan membahas soal etika pergaulan dengan teman sebaya. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika pergaulan adalah aturan atau pedoman tidak tertulis yang mengatur bagaimana seseorang bersikap, berbicara, dan bertindak ketika berinteraksi dengan orang lain. Intinya, etika pergaulan membantu kita menjaga hubungan yang baik, menghormati orang lain, serta mencegah konflik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oke, tepuk tangan buat Zikra. Oke, kita bahas soal etika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Definisi etika pergaulan adalah aturan, norma, dan tata krama dalam menjalin hubungan dengan orang lain agar tercipta pergaulan yang sehat dan harmonis. Ciri-ciri pergaulan itu ada 5. Salah satunya saling menghormati, yang kedua adanya empati dan kepedulian, yang ketiga terjalinnya komunikasi yang jujur atau yang baik, yang keempat tidak ada kekerasan atau perundungan atau yang biasa kita sebut bullying, yang kelima itu adanya tanggung jawab dan solidaritas. Prinsip dasar etika ada menghargai, yaitu menghormati perbedaan, pendapat, latar belakang, dan kepribadian. Yang kedua, ada empati, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Yang keempat, ada kejujuran, bersikap terbuka, tidak berbohong. Jadi sesama teman dilarang untuk saling membohongi. Yang keempat, tanggung jawab, menepati janji, dan menjaga kepercayaan. Yang kelima, solidaritas, saling membantu saat susah maupun senang. Ada yang mau ditanyain? Kita lanjut ya. Perilaku yang harus dihindari dari pergaulan dengan teman sebaya.
Yang pertama itu ada bullying. Bullying itu ada berapa? 3. Bullyingnya bullying apa aja? Fisik, verbal, cyber. Kalau bullying fisik apa contohnya? Memukul, terus menendang, terus menampar. Kalau bullying verbal, saling menyindir, terus gibahin teman satu sama lain, mengejek, terus mengolok-olok sama. Kalau cyber, kejahatan dalam. Di sini ada nggak yang suka nyindir di WA? Atau di Instagram deh kalau nggak di WA. Terus ada juga memilih teman karena kepentingan tertentu. Contohnya, misalkan Gina memilih Abil karena Abil pintar. Sedangkan Gina nggak mau berteman sama Zikra karena Zikra kurang pintar. Itu nggak boleh. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kali ini, kalian ada yang mau ditanyain apa enggak? Enggak ada. Yaudah, berarti kita tayangin video dulu. Perhatikan ya. Nih, dalam video yang Ibu tayangkan, Ibu kalau kalian udah ngerti, Ibu mau nanya, mengapa etika dalam pergaulan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Gina. Etika pergaulan penting karena membantu kita membangun hubungan yang positif dan saling menghormati. Tanpa etika, pergaulan bisa penuh konflik, kesalahpahaman, dan ketidaknyamanan. Dengan menerapkan etika, kita menciptakan lingkungan sosial yang sportif dan harmonis, yang juga berkontribusi pada kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Terus, Ibu juga mau nanya, apa saja contoh dari etika? Regina. Mendengarkan teman dengan penuh perhatian saat mereka berbicara, tidak menyebarkan gosip atau hal buruk tentang teman, dan selalu memberikan dukungan saat mereka sedang mengalami kesulitan. Saling menghargai privasi dan perbedaan pendapat juga merupakan bagian dari etika pergaulan yang bisa langsung diterapkan. Oke. Ibu punya tugas kelompok buat kalian. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti satu kelompok itu sama Ibu akan dibagikan masing-masing satu kasus. Ya, sok silahkan mencari temannya. 5 orang. Nanti Ibu bakal ngasihin studi kasus. Habis kalian kerjakan, kalian akan suruh presentasi ke depan, 1 orang per satu kelompok ya. Ada yang udah selesai? Ayo yang udah selesai, kelompoknya maju ke depan. Ayo, Gin. Sok silahkan. Studi kasusnya perbedaan pendapat. Di kelas, Arman dan Raka sedang berdiskusi mengenai tugas kelompok. Arman ingin mengerjakan dengan cara A, sedangkan Raka ingin cara B. Mereka berdua mulai saling membantah dengan suara keras. Teman-teman yang lain merasa tidak nyaman karena suasananya menjadi tegang. Pertanyaan 1. Apa yang sebaiknya dilakukan Arman dan Raka agar tetap menjaga etika dalam berdiskusi? Jawabannya, Arman dan Raka sebaiknya saling mendengarkan, menghargai pendapat masing-masing, lalu mencari jalan tentang atau voting kelompok. Pertanyaan kedua, bagaimana sikapnya yang tepat jika kita berbeda pendapat dengan teman sebaya? Jawabannya, bersikap tenang, tidak memaksakan kehendak, dan menerima bahwa setiap orang boleh punya
boleh punya pandangan berbeda. Dah. Boleh duduk. Ada yang mau ditanyain nggak ke kelompok 1? Nggak ada. Sok selanjutnya kelompok berapa? Yang udah selesai? Kelompoknya Abil. Sok Bil. Langsung soal. 1. Apa dampak negatif dari perilaku bergosip kepada teman? Menimbulkan pepercahan, hilangnya rasa percaya diri, dan menyakiti perasaan orang yang digosipkan. 2. Bagaimana cara menjaga etika pergaulan di media sosial atau grup chat sekolah? Menggunakan media sosial secara bijak, hanya membicarakan hal positif, dan menolak jika ada yang mengajak gosip. Jadi kalau misalkan ada temannya yang mengajak gosip, kalian harus menolaknya ya. Jangan sampai sama aja ikut-ikutan ngejelek-jelekin. Ada lagi yang mau maju kelompok lain? Ayo Zik. Nida dulu apa? Ya udah, sok Citra. Studi kasusnya membantu teman. Sinta melihat temannya Dita kesulitan mengangkat buku-buku yang banyak. Sinta sebenarnya sedang terburu-buru, tetapi ia merasa iba melihat Dita. Nomor 1. Apa yang sebaiknya dilakukan Sinta dalam situasi tersebut? Jawabannya, Sinta sebaiknya menyempatkan diri membantu Dita meskipun sedang terburu-buru, karena itu tindakan solidaritas. Nomor 2. Jelaskan nilai etika pergaulan yang ditunjukkan jika Sinta mau membantu Dita. Jawabannya, menunjukkan sikap peduli, empati, dan kerjasama yang baik dalam pergaulan. Soalnya tentang apa? Studi kasusnya. Membantu teman. Ayo, selanjutnya kelompoknya Nida. Kasus 2. Mengolok-olok teman. Di dalam sekolah, beberapa siswa menertawakan Andi karena pakaiannya yang dianggap jadul. Andi merasa malu dan tersinggung, tetapi tidak berani melawan. Kasus 2. Mengolok-olok teman. Di dalam sekolah, beberapa siswa menertawakan Andi karena pakaiannya yang dianggap jadul. Andi merasa malu dan tersinggung, tetapi tidak berani melawan. Pertanyaannya, mengapa mengolok-olok teman tidak sesuai dengan etika pergaulan? Jawabannya, karena mengolok-olok dapat menyakiti perasaan, menurunkan kepercayaan diri, dan menimbulkan konflik. Dan nomor 2, apa sikap seharusnya dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang? Jawabannya, sebaiknya menghargai penampilan teman, tidak menertawakan, dan belajar empati dengan tidak melakukan hal yang kita sendiri tidak suka. Kayaknya pada lemas. Pada tahu ice breaking tepuk semangat gak? Sok, ayo. Berdiri semuanya biar semangat. Tepuk semangat. Semangat! Semangat! Tepuk semangat. Semangat! Semangat! Silakan duduk. Jangan pada murem. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah teman yang baik akan membawa kalian ke arah yang lebih baik. Sok benerin dulu kursinya.
Pembelajaran kita kali ini udah selesai. Selanjutnya minggu depan kita akan bahas soal pemilihan karir. Ya. Ya udah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah, ya udah sok silahkan beres-beres, abis itu berdoa. Disiapkan. Beresin dulu kursinya. Siap, berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sok silahkan pulang. Yuk. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Tadi ada yang telepon, Ibu. Siapa? Mama Neni.